Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariro. Saya mahasiswi IDIA Alamin semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mekanisme pasar dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa pada awalnya pasar itu tidak ada, hingga pada saat itu seorang petani merasa kebingungan untuk menyalurkan hasil pertaniannya. Begitupun dengan seorang pandai besi, dia merasa kebingungan untuk menyalurkan hasil produksinya. Dan juga seorang tukang kayu merasa kebingungan untuk menukarkan kayunya dengan bahan makanan. Maka dari sinilah timbullah yang namanya masalah, hingga secara naluriah manusia itu menginginkan sebuah tempat atau wadah di mana wadah atau tempat tersebut menjadi perkumpulan barang-barang produksi yang kita inginkan. Nah, dari sinilah terbentuknya pasar. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar merupakan bertemunya antara produsen dan konsumen, antara penjual dan pembeli. Dalam pasar itu menganut sistem bebas. Maksudnya di pasar seorang penjual itu bebas menawarkan harganya, di mana semakin banyak barang yang dijual di pasar, maka harga barang tersebut akan semakin murah. Begitupun semakin sedikit barang yang kita perlukan di pasar tersebut, maka harga barang tersebut akan semakin mahal. Di pasar kita juga bisa menyalurkan dagangan kita, atau kita bisa menyalurkan barang atau barang yang kita jual kepada konsumen. Jika konsumen menginginkan permintaan, di pasar juga menyediakan hal tersebut gitu. Pasar menganut sistem bebas. Maksudnya sistem bebas yaitu di pasar kita bebas menentukan harga, dan konsumen juga bebas menawar harga yang dikeluarkan di pasar. Di pasar, karena pasar menganut sistem kebebasan, maka pemerintah tidak ikut dalam perekonomian tersebut. Maksudnya tidak ikut dalam perekonomian tersebut, yakni harga yang dikeluarkan di pasaran tidak ditentukan oleh pemerintah, melainkan dikeluarkan oleh pedagang sendiri. Akan tetapi pemerintah bukan berarti lepas tangan, melainkan pemerintah itu tetap menjaga atau mengawasi laju perekonomian yang terjadi di pasar. Dalam hal ini tugas pemerintah yaitu menyiapkan infrastruktur dan juga menyiapkan bangunan yang akan menjadi tempat penjual bertemunya, menjadi tempat yang ditempati oleh seorang pedagang. Pemerintah tetap menjaga laju perekonomian, tetap menjaga kestabilan harga yang berada di pasaran. Di pasar, di dalam sistem Islam sendiri, pasar bukan dengan serta-merta memberikan kebebasan, dalam artian hadirnya agama Islam, yaitu memberikan batasan-batasan kepada umatnya, bagaimana kita menjual atau berdagang atau menjual barang-barang di pasar dengan tetap sesuai laju syariat Islam. Dalam artian, dalam Islam kita dilarang yang namanya menipu. Menipu tersebut yaitu mengurangi takaran timbangan dan juga berbohong. Kita dilarang, dalam Islam melarang keras yang namanya penipuan, berbohong, yaitu sumpah palsu, serta mengurangi timbangan. Karena
Islam melarang hal tersebut karena hal tersebut akan berdampak kerugian kepada konsumen. Maksudnya seperti halnya konsumen membeli bawang merah 2 kilo. Karena timbangannya dikurangi, maka saat sampai di rumahnya bukan bawang merah 2 kilo, akan tetapi tidak nyampe dari 2 kilo. Maka hal tersebut sudah pasti merugikan pihak pembeli. Harga di pasar seperti yang kita ketahui, semakin banyak barang yang ditawarkan di pasar tersebut, maka harga barang di pasar tersebut akan semakin murah. Begitupun dengan barang-barang yang sedikit ditawarkan di pasar, maka harga barang tersebut akan semakin mahal. Dalam artian tingginya permintaan akan mempengaruhi tingkat harga. Semakin tinggi harga dalam pasar, semakin tinggi permintaan dalam pasar, maka akan semakin rendah tingkat kebutuhan atau penawarannya. Begitupun semakin rendah permintaan suatu barang dalam pasar, maka akan semakin tinggi harga atau tingkat penawaran yang diberikan kepada konsumen. Dalam hal ini pasar juga menjadi tempat maksudnya di pasar juga menjadi sebuah tempat di mana konsumen bisa memproduksi barang-barang yang mereka inginkan. Kelebihan pasar yaitu kita dapat mengetahui secara langsung barang yang ingin kita beli, dan juga di pasar tersebut kita akan tahu kualitas barang yang ditawarkan kepada konsumen. Kita juga tahu bahwa di pasar barang tersebut berkualitas atau tidak, karena adanya barang-barang yang ditawarkan di pasar itu sudah pasti memberikan tawaran atau barang-barang yang diberikan tersebut sudah pasti yang terbaik. Karena saat kita ke pasar membeli barang tersebut, otomatis kita sudah tahu bahwa barang yang kita inginkan atau kita perlukan sudah ada di pasar. Itulah kelebihan dari pasar. Kelebihan dari pasar, barang yang kita inginkan, barang yang kita perlukan itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitupun harga yang diberikan oleh pedagang kepada konsumen, bahwa harga yang diberikan oleh pedagang saat memperoleh barang tersebut sudah sesuai kesepakatan, dalam artian keikhlasan antara keduanya, sehingga barang tersebut sehingga barang yang kita inginkan itu menjadi sesuatu yang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.